Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4, yaitu Bagusya Putra dan saya sendiri Marta Padang, akan mempresentasikan sebuah jurnal atau critical journal review yang berjudul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik atau Tantangan Penelitian dan Survei. Nah, di sini kami melakukan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Distribusi yang diampu oleh Ibu Erita Astrid. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini kami akan memulai presentasinya. Jurnal yang kami review ini berjudul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik atau Tantangan Penelitian dan Survei. Nah, penulisnya yaitu Nakasyah Ahmad, Yazid Gadi, Muhammad Adnan, dan Mansur Ali. Jurnal ini dirilis tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan ISSN 10.1109-akses 2002.3187839. Nah, di permintaan listrik dapat diramalkan dengan baik oleh banyak teknik machine learning atau ML, deep learning atau DL, dan artificial intelligence atau AI, di mana metode hibrida adalah yang paling populer. Latar belakang dari jurnal ini yaitu bagian utama dan poros perusahaan listrik adalah peramalan beban. Para pengambilan keputusan dan pemikir di sektor kelistrikan harus meramalkan kebutuhan listrik di masa depan dengan akurasi yang tinggi dan kesalahan yang kecil agar dapat memberikan pasokan listrik yang tidak terganggu dan bebas dari pemadaman listrik kepada konsumen. Nah, tujuan dari CGR ini yang pertama itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Jaringan Distribusi, yaitu Critical Journal Review atau CJR. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meringkas, menganalisa, dan membandingkan serta memberi kritik pada jurnal. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui teknik peramalan beban untuk sistem tenaga listrik, tantangan penelitian dan survei. Adapun manfaat dari CGR ini, yang pertama itu sebagai rujukan bagaimana untuk menyempurnakan sebuah jurnal dan mencari sumber bacaan yang relevan. Yang kedua itu membuat saya sebagai penulis atau mahasiswa lebih terasah dalam mengkritisi sebuah jurnal. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan tentang teknik peramalan beban untuk sistem tenaga listrik, tantangan penelitian dan survei. Dan yang keempat itu untuk melatih pola pikir mahasiswa yang critical thinking. Untuk landasan teori, kita memasuki aspek-aspek perakiraan beban. Faktor-faktor yang mempengaruhi perakiraan beban itu, proses eksperimental perakiraan beban bergantung pada berbagai faktor yang pada akhirnya mempengaruhi ketepatannya. Faktor minor dan mayor mempengaruhi peramalan pada setiap langkah. Namun, faktor ekonomi, waktu, dan cuaca merupakan faktor yang lebih besar. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi perakiraan beban. Yang pertama, faktor cuaca. Dalam domain perakiraan beban, variabelnya independennya adalah cuaca yang mempengaruhi konsumen pertanian dan domestik. Yang kedua ada faktor waktu, di mana faktor penting dan utama dalam peramalan beban dan waktu. Yang ketiga faktor ekonomi. Tingkat industrialisasi, manajemen, beban, dan harga listrik merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan maksimum dan beban rata-rata sistem. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudara Bagus untuk melanjutnya. Baik. Saya akan melanjutkan presentasi ya. Nah,
dari jurnal yang kami review gitu ya. Di sana dipaparkan bahwasannya ada manfaat dari peramalan beban ini gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ketika kita melakukan peramalan beban, emisi karbon dan penggunaan bahan bakar fosil ini akan dapat kita kurangi dengan cara memberantas over generation dan under generation melalui pemanfaatan pembangkit listrik secara maksimal. Kemudian ketika kita melakukan peramalan beban, ini akan pemeliharaan pembangkit listrik itu ya dapat kita putuskan dan kita rencanakan dengan baik dengan memahami permintaan beban dalam peramalan beban. Selanjutnya yang ketiga, peramalan beban dapat membantu dalam membangun pembangkit listrik di masa depan. Jadi maksudnya, nah ini membantu dalam merancang ukuran pembangkit, jenis pembangkit, masa depan, kapasitas, ukuran pembangkit, dan lokasi pembangkit itu dibangun. Jadi biaya infrastruktur untuk distribusi dan transmisi dapat diperkirakan dengan jelas. Nah, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perakiraan beban berbasis horizon waktu. Nah, ada 4 jenis perakiraan beban yang berbasis horizon waktu. Yang pertama itu perakiraan jangka pendek atau VSPLV. Nah, ini merupakan jenis peramalan beban yang terdiri dari waktu atau skala waktunya gitu ya, 0 sampai 3 jam. Kemudian yang kedua peramalan beban jangka pendek atau STF. Ini merupakan peramalan perakiraan energi dalam beberapa menit hingga beberapa hari ke depan gitu ya. Kalau yang tadi perkiraan jangka pendek itu hanya beberapa jam, sedangkan yang jangka pendek ini dia beberapa hari ke depan gitu teman-teman. Selanjutnya perakiraan jangka menengah. Nah ini biasanya digunakan ya untuk mengevaluasi atribut keuangan sistem energi dengan berkontribusi pada manajemen risiko. Dan yang keempat itu peramalan jangka panjang. Nah, jenis peramalan ini melibatkan skala waktu mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Mungkin bisa di next. Nah, dari jurnal yang telah kami review, ada 2 teknik perakiraan peramalan beban. Yang pertama itu teknik perakiraan beban klasik dan teknik perakiraan beban modern. Untuk saat ini saya akan menjelaskan apa itu teknik perakiraan beban klasik. Nah, pada teknik perakiraan beban klasik, ini ada 2 metode yang ditawarkan. Yang pertama, metode ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan peramalan listrik, teknik statistik, dan teori ekonomi yang digabungkan dalam pendekatan ekonometrik. Ya, yang dimana ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai permintaan di masa depan. Yang kedua, ada metode model deret waktu. Nah, ini digunakan untuk menemukan atribut dinamis dari beban dan menyimpulkannya untuk masa depan melalui alat bantu matematika. Bisa di next ya. Nah, yang selanjutnya ini teknik peramalan beban yang modern gitu. Ada 4 teknik ya. Yang pertama ada teknik ada melakukan logika Fuji. Nah, ini didasarkan pada teori Boolean. Nah, di mana mempertimbangkan rentang kualitatif tertentu. Yang di mana inputnya itu dibandingkan berdasarkan kualitas. Dan manfaatnya adalah untuk mendesain peta antara input dan output. Selain itu, input pada beban noise yang dirancang dengan baik dan sistem logika Fuji berbasis aturan umum yang kuat dalam meramalkan beban listrik. Yang kedua ada sistem Pakar. Nah, metode sistem Pakar ini menggunakan pemrograman komputer untuk memahami, menjelaskan, dan memperluas informasi basis pengetahuan dengan akses informasi baru. Yang dimana sistem Pakar harus dapat menelusuri penalaran jika diminta oleh pelanggan gitu. Yang ketiga ada metode algoritma genetika yang dimana metode ini merupakan teknik pencarian yang didasarkan pada seleksi alam dan prinsip-prinsip genetika. Kemudian ada metode adaptif online yang dimana metode ini tuh akan bekerja terus-menerus dalam menyelesaikan dan menyesuaikan kondisi ya dengan desain yang telah ditetapkan oleh model peramalan beban. Mungkin bisa di next. Nah, dari jurnal yang telah dipaparkan tadi ya oleh rekan saya dan juga saya, di sini saya akan membahas dan menganalisis dari jurnal gitu ya yang telah kami paparkan tadi, yang dimana kami akan menganalisis mulai dari metode yang digunakan, teknik-teknik yang ditawarkan,
kemudian pengembangan ide, dan kesimpulan. Nah, untuk metode yang digunakan pada penulisan jurnal ini gitu ya, penulis menggunakan metode kuantitatif yang dimana dalam pengambilan data-datanya berdasarkan penelitian yang telah ada seperti dari buku, jurnal, dan artikel. Kemudian untuk teknik-teknik yang ditawarkan dalam melakukan peramalan beban, penulis menawarkan ada dua teknik itu ya. Yang pertama menggunakan metode klasik dan yang kedua metode modern. Nah, pada metode klasik ditawarkan teknik-teknik peramalan beban seperti metode ekonomi dan deret waktu. Sedangkan pada konsepan model modern, teknik yang ditawarkan ada 4, yakni logika Fuji, sistem pakar, algoritma genetika, dan adaptif online. Mungkin bisa di next. Next lagi. Nah, ada beberapa strategi peningkatan akurasi peramalan beban dari beberapa metode yang ditawarkan oleh penulis. Kami menyarankan ataupun mengusulkan ada 4 metode ya dalam pengembangan peramalan beban. Yang pertama itu menggunakan metode pengembangan processing data baru. Nah, jadi di mana pada metode ini kita akan mencari data-data baru yang aktual dan benar-benar jelas gitu ya datanya dalam sebelum kita melakukan peramalan beban itu. Yang kedua, ada metode pengembangan model hibrid yang terdiri dari 2 atau lebih model gitu ya teman-teman. Jadi dari seperti tadi ya, itu ada 2 model peramalan beban yang dimana klasik dan modern. Nah, klasik dan modern gitu teman-teman. Nah, pada klasik dan modern itu akan digabung gitu. Yang ketiga itu peningkatan jumlah fitur yang mempengaruhi, dan yang keempat peningkatan kemampuan untuk non-linear atau ficting. Mungkin bisa langsung kesimpulan ya. Oke. Nah, dari analisis jurnal yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan yang dimana dalam kita melakukan prediksi beban listrik ini membutuhkan akurasi, presisi yang tepat gitu ya. Sebelum kita memeriksa perubahan parameter dari peramalan beban tersebut. Para peneliti juga telah meneliti berbagai model terkait dengan peramalan beban. Ada model klasik dan modern, yang dimana model klasik itu terdiri dari 2 metode gitu ya. Dan yang dimana metode klasik itu ada metode ekonomi dan metode data waktu, sedangkan metode modern itu logika Fuji, sistem pakar, algoritma genetika, dan adaptif. Kemudian untuk analisis Von-Fahrenheit sendiri, model terkait dengan yang telah dipaparkan tadi ya, itu terbukti ya bermanfaat untuk menunjukkan peluang yang lebih baik dalam mendapatkan popularitas sistem tenaga, di mana dalam kita melakukan prediksi tentang permintaan beban, ini dapat mewakili presentasi gitu ya, kesalahan kita yang kecil gitu ya, memperkecil presentasi kesalahan. Jadi fungsinya peramalan beban ini gitu ya teman-teman, ini dapat memperkecil presentasi kesalahan kita dalam melakukan perakiraan beban. Selanjutnya, presentasi kesalahan beban itu telah kita bandingkan dengan menggunakan pengukuran statistik untuk memilih metode terbaik seperti yang telah saya sampaikan tadi untuk peramalan yang rutin tertentu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan terkait dengan CJR ataupun Critical Journal Review yang kami lakukan terkait dengan jurnal yang berjudul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik, yang dimana tantangan, penelitian, dan survei. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kami mengenai CJR kami yang berjudul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik, Tantangan Penelitian dan Survei. Baiklah, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video kami ini. Dan next time, kawan-kawan mungkin akan menyaksikan video-video kami selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.